kita akan bersama-sama belajar tentang baptisan Roh Kudus ya minggu lalu tentang baptisan air, dan saya percaya bahwa setiap kebenaran yang kita terima malam hari ini untuk memberikan kita pengertian tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Topik dari pembahasan tentang baptisan Roh Kudus ini ada beberapa topik malam hari ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama, tujuan baptisan Roh Kudus, selanjutnya hakikat baptisan Roh Kudus, proses penerimaan Roh Kudus, dampak baptisan Roh Kudus, dan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tujuan baptisan Roh Kudus itu merupakan hasil karya Roh Kudus yang mempersatukan orang-orang yang percaya dengan Kristus dan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja ya. Jadi tanda dari orang tersebut adalah pengikut Kristus. Ya, jadi Roh Kudus ada dalam kita itu membuktikan bahwa kita sendiri adalah pengikut Kristus. Jadi 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi setiap kita yang telah menerima Roh Kudus, kita adalah satu tubuh dengan Kristus. Bahkan kita semua yang disebut pengikut Kristus merupakan satu tubuh dalam Yesus Kristus. Ya, ini ada beberapa ayat yang kita akan baca bahwa Roh Kudus sendiri, Allah sendiri yang memberikan Roh Kudus kepada kita ya, bukan pemberian manusia atau bukan hal-hal yang dilakukan manusia sehingga Roh Kudus itu bisa hadir dalam kehidupan kita, tapi Roh Kudus itu sendiri adalah pemberian Allah. Kita bisa baca dalam Markus 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, ini di saat Yesus dibaptis oleh Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Nah, demikian juga di Matius 3 ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, jadi baptisan Yohanes adalah baptisan sebagai tanda pertobatan, kita sudah belajar minggu lalu, tetapi Roh Kudus adalah baptisan dari Allah sendiri. Ya, bisa di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 kita pun bisa baca firman Tuhan demikian, puji firman Tuhan. "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Ya, jadi semua pencurahan Roh Kudus atau semua Roh Kudus yang kita terima itu berasal dari Allah dan berasal dari Roh sendiri ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ini bagaimana orang setelah Yesus naik ke surga, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti, itu pun berasal dari Roh Allah sendiri. Hakikat baptisan Roh Kudus. Ya, ada dua sini. Yang pertama, baptisan Roh Kudus itu dicurahkan. Tadi kita sudah baca bahwa Allah sendiri yang memberikan Roh Kudus ya di Kisah 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4 tadi di ayat 2, "Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Yang kedua, penggenapan janji Allah. Kita baca di Yoel 2, 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu." Ya, inilah hakikat dari baptisan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan dan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Allah. Proses penerimaan Roh Kudus.
Ya, pertama pertobatan dan menerima Yesus, yaitu lahir baru. Ya, kita minggu lalu telah belajar tentang bagaimana lahir baru. Ya, yang Yohanes 3 tentang Nikodemus itu, Yesus sendiri mengajarkan bagaimana kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru dalam Dia. Ya, bertobat dan menerima Yesus, itulah kelahiran baru, maka Roh Kudus akan turun. Yang kedua, penerimaan dengan iman dan bertindak. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15, dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi proses penerimaan Roh Kudus itu pertama, bagaimana kita lahir baru, bertobat, memberi diri dibaptis, maka Roh Kudus itu akan turun ya, dengan doa, ya, maksudnya keinginan hati kita, permintaan kita untuk mau menerima kelahiran kembali itu. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi penerimaan Roh Kudus itu merupakan suatu iman yang timbul dalam hati kita. Mungkin ini kita akan banyak belajar ya dari dampak baptisan Roh Kudus. Sebelumnya kita kembali meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus menyerupai burung merpati. Ada waktu Yesus keluar dalam air. Kita bisa baca di Lukas 3 ayat 21. Ya, Lukas 3 ayat 21. Kemudian ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dan rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, dan burung merpati, kita sudah ketahui semua ya, burung merpati muncul dan mengatakan, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, maksudnya gini, saat seperti tadi firman sebelumnya, bagaimana kita berdoa dan mengimani setiap apa yang kita lakukan, demikian juga saat kita memberi diri untuk dibaptis, saat kita keluar dari air, kita dengan iman kita percaya bahwa Bapa di surga telah memberikan kita Roh Kudus, dan Roh itu pun mengatakan kepada kita, engkaulah anakku. Jadi itulah tindakan iman saat kita baptisan air, bahwa Roh Kudus pun telah turun atas kita dan kita berkenan di hadapan Allah. Ya, karena kita tahu bahwa kelahiran kembali itu merupakan pemulihan bagaimana kita menjadi anak Allah. Ya, kita sudah pelajari minggu lalu di Yohanes 1. Yang kedua, saat menjadi pengikut atau murid Kristus bukan akhir, ya, waktu kita lahir baru, itulah bukan akhir dari kita mengikuti Kristus, tapi awal dari kehidupan kekristenan kita. Ya, kita kembali melihat bagaimana saat Yesus selesai dibaptis, Yesus sendiri dicobai di padang gurun. Bagaimana iblis tidak diam saat melihat Yesus dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga kita sendiri saat kita keluar dari lahir baru, kita adalah bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani itu gampang diombang-ambingkan dengan situasi dan keadaan. Tapi satu hal yang luar biasa bahwa bagaimana tadi saya katakan bahwa setelah kita mengimani tentang baptisan air dan kita menerima Roh Kudus, ya, saat kita melewati pencobaan di padang gurun seperti Yesus melewati pencobaan di padang gurun, ada Roh Kudus dalam hatinya yang membimbing dia saat iblis menawarkan contohnya, kalau engkau menyembah aku, akan memberikan engkau kerajaan dunia. Jadi Roh Kudus itu yang mengeluarkan setiap perkataan firman Tuhan untuk melawan setiap iblis. Demikian juga kita, saat kita lahir baru, kita sudah menerima Roh Kudus, apapun pencobaan dan kehidupan kita saat kita mengikuti Yesus,
ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk melawan setiap pencobaan-pencobaan itu. Dan yang terpenting itu Roh Kudus dan firman Tuhan yang telah kita dengar, karena setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita imani, nah, itu akan bekerja sama dengan Roh Kudus. Jadi selain Yesus pun menjadi contoh bagi kita ya, saat Yesus habis dibaptis mendapatkan pencobaan di padang gurun, demikian juga bangsa Israel ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati laut mati dan mereka masuk dalam padang gurun. Tapi satu hal yang luar biasa Allah bekerja bagi bangsa Israel waktu itu, bahwa Roh Kudus pun menyertai kehidupan mereka. Ya, kehidupan bangsa Israel saat ada di padang gurun, Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan memberikan mereka tiang awan dan tiang api. Jadi setiap kita yang menerima Kristus, mengimani Roh Kudus, akan selalu menuntun kita dan kehidupan kita di padang gurun, dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah kehidupan kita, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Ya, mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saat kita dampak dari baptisan Roh Kudus, kita melihat bagaimana Yesus mulai dalam pelayanannya. Yesus banyak mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang. Mujizat pertama yang Tuhan lakukan, bagaimana dia merubah air menjadi anggur, ya. Jadi kita sebagai murid Kristus pun demikian. Saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan mulai melayani, kita akan mulai memberitakan kabar Injil, kita akan bisa berdoa dan orang bisa sembuh. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saat kita memiliki Roh Kudus. Kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita bisa melakukan mujizat-mujizat sama seperti Tuhan Yesus melakukannya. Kita buka di Kisah Para Rasul 8 sebelumnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan, demikian punya firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan ini bagi murid-muridnya, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus dalam kita bisa melakukan pelayanan seperti apa yang Yesus lakukan. Demikian juga kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 12. Ya, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, jadi apa yang Yesus lakukan, dia menyatakan keselamatan bagi setiap orang waktu zaman itu. Dan hari ini pun, kalau tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan di sini dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, pekerjaan itu dikerjakan sendiri oleh Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu, kita tahu bahwa Roh Kudus itu menembus segala waktu, menembus segala ruang. Sehingga firman ini mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi sungguh luar biasa kita sebagai orang yang menerima kuasa Roh Kudus bisa melakukan banyak hal. Seperti Petrus punya sapu tangan, ya, Renzo, ya, bisa menyembuhkan orang. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang telah tercurah bagi Petrus saat itu. Ya. Selanjutnya, menerima karunia Roh Kudus. Ya. Kita tahu karunia Roh Kudus ini sangat banyak, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk bernubuat, dan itu adalah janji Tuhan bahwa kita akan menerima karunia Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ini minggu lalu juga
saya sampaikan bahwa saat orang di Yerusalem mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus, mereka bertanya apa yang harus kami lakukan. Kata Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi lahir baru, Roh Kudus tercurah, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus kita bisa baca semua di 1 Korintus 12. Itu banyak banyak hal di situ tentang karunia Roh Kudus. Dan yang keempat, dampak dari baptisan Roh Kudus. Yang keempat itu menghasilkan buah-buah roh. Ya, kita baca di Galatia 5 22 sampai 25. Saya bacakannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi buah roh itu dikatakan di sini tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi hukum alam atau hukum apapun, hukum dalam pemerintah, hukum dalam kerajaan dunia, firman Tuhan berkata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, tidak ada hukum yang menentang tentang buah roh. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi kalau kita hidup dalam roh, berarti kita adalah orang yang mungkin disayang sama keluarga, sama tetangga, karena kita memiliki buah-buah ini ya. Jadi yang ayat 25 di sini sangat luar biasa, yang dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi saya sendiri ingin supaya hidup saya dipimpin oleh roh, supaya bisa menghasilkan buah-buah roh itu, dan saya percaya bahwa kita semua yang menerima Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah roh ini, dan hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, tadi itu dampak dari saat kita menerima Roh Kudus sangat luar biasa ya dampaknya. Kita menjadi penginjil, menjadi teladan, menjadi orang yang sangat luar biasa, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Ya, sekarang kita melihat beberapa ayat ini tentang pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 25. Demikian firman Tuhan, semuanya yang kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapamu dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Roh penghibur ya, jadi dia akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, mengajarkan kita hidup bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan luar biasa. Maksudnya bahwa kita menyatu dengan Roh Kudus ya. Firman ini mengatakan bahwa saat kita menyatu dengan Yesus, kita menyatu dengan Roh Kudus, kehidupan kita akan sungguh luar biasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam Roma 8 ya. Ini Roma 8 saya tidak memilih ayat-ayat berapa karena judulnya saja hidup oleh Roh. Nah, sini saya mencatat beberapa hal-hal dalam Roma 8 ini, yaitu roh itu memerdekakan kita dari dosa, menjadikan kita milik Kristus, terus roh mematikan perbuatan daging kita. Semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah, roh yang bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi nanti ibu-ibu bisa baca sendiri di Roma 8 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Nah, di situ kita bisa baca dan kita melihat
apa bagian kita saat kita hidup dalam roh, ya. Banyak sekali kita bersaksi menjadi anak Allah, kita ada dipimpin oleh Allah, kita adalah ahli waris. Jadi sungguh luar biasa bahwa kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang memberikan roh itu bagi kita. Yang ketiga di 1 Korintus 14 ayat 4, pentingnya Roh Kudus ini, di sini di firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, jadi saat kita menerima Roh Kudus, kita akan karunia roh. Salah satu karunia roh itu adalah berbahasa roh, ya. Salah satu karunia adalah berbahasa roh, dan berbahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Jadi kadang-kala kita tidak tahu harus berdoa bagaimana, roh itu sendiri yang berdoa melalui bahasa-bahasa roh itu. Dan bahasa roh itu sendiri yang mengerti itu adalah Allah sendiri. Tapi ya tadi ada karunia untuk menafsirkan, ada juga orang yang mendapat karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi pentingnya bahasa roh untuk membangun iman kita. Kalau bernubuat, di sini dikatakan untuk membangun jemaat, karena bernubuat itu firman Tuhan disampaikan dan kita bisa mengerti apa itu firman Tuhan saat orang lain bernubuat. Ya, demikian pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ya ini yang terakhir yang saya akan bagikan, 1 Korintus 2 ayat 11. Di sini firman Tuhan berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada seorang yang tahu apa yang terjadi dalam diri Allah selain roh Allah. Maksud dari firman Tuhan ini yang saya dapatkan bahwa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena hanya roh yang bisa mengerti, hanya roh Allah yang ada dalam kita yang bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, apa yang Allah mau yang kita ingin tahu, itu hanya roh Allah. Jadi kalau kita memiliki roh Allah, berarti roh Allah dalam kita dengan Allah itu kontak gitu, connect, nah, gitu ya. Jadi menyatu. Jadi kita bisa tahu kehendak Allah, kita bisa tahu keinginan Allah, karena kita memiliki roh Allah, dan roh itu yang akan menyatakan kepada kita apa yang merupakan keinginan Allah. Jadi luar biasa bahwa saya sendiri paling senang dengan firman ini, ya, bahwa saya bisa mengerti apa maunya Tuhan melalui roh Allah yang ada diri saya. Ya. Selanjutnya 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi puji Tuhan, Roh Kudus itu yang membuat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan ini sudah membuktikan bahwa yang bisa mengaku Yesus Tuhan itu adalah Roh Kudus. Jadi tapi Yesus memang ada Tuhan, karena di firman Yohanes sendiri berkata, aku Tuhan, aku guru dan Tuhan, ya. Jadi ada bukti bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa hanya Roh Kudus yang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu pentingnya bagi kita untuk kita harus memiliki Roh Kudus, yaitu bahwa kita bisa berhubungan dengan Allah oleh karena Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus itu yang mengatakan dalam hidup kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya di Markus 3 ayat 29, firman Tuhan berkata, tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini penutupannya bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Karena ya Roh Kudus itu yang membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu yang menginsafkan kita akan dosa. Kalau kita sendiri tidak, kita sendiri mendukakan Roh Kudus, siapa yang menginsafkan kita akan dosa? Ya, jadi puji Tuhan bahwa kita hidup dalam Kristus, kita sangat diperlengkapi dari Allah, ya. Bagaimana awal kejatuhan manusia dalam dosa, bagaimana Allah memberikan kita Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Yesus naik ke surga,
Allah tidak berhenti sampai situ. Dia mengirimkan Roh Kudus buat kehidupan kita. Ya, saya sendiri sangat mengucap syukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jadi di sini terakhir saya katakan bahwa dipenuhi Roh Kudus mutlak menjadi saksi Kristus. Jadi kita yang orang menerima Roh Kudus, dia tidak akan berdiam untuk menyatakan bahwa Kristus itu Tuhan. Kristus itu adalah Juru Selamat. Jadi marilah kita berdoa supaya kita bisa menyatakan bagi setiap orang bahwa mari percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Karena itu yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian lebih lagi tentang baptisan air, baptisan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus membekali kita semua. Mungkin saya sangat terbatas dalam memberikan firman Tuhan, tapi sekali lagi Roh Kudus tidak akan pernah terbatas dalam memberi kita jalan untuk mengerti apa kehendak Bapa.